Pada triwulan 1 2026, wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hari ini BPS juga akan memperkenalkan Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur atau yang disebut dengan IKBM yang dikembangkan oleh BPS untuk memberikan gambaran kegiatan ekonomi dari sektor industri pengolahan. IKBM disusun berdasarkan hasil dari survei industri besar dan sedang triwulanan dengan cakupan sampel pada industri pengolahan skala besar dan sedang di non-kawasan, di kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus. Pemilihan sampel digunakan dengan metode probabilistic sampling, kemudian IKBM dilakukan estimasi pada level nasional. IKBM terdiri dari 5 komponen penyusun, yaitu 1 pesanan yang diukur dari jumlah pesanan yang diterima perusahaan, baik domestik maupun ekspor. Kedua, produksi diukur dari jumlah barang yang dihasilkan oleh usaha atau perusahaan. Ketiga, tenaga kerja diukur dari rata-rata jumlah tenaga kerja. Yang keempat, waktu pengiriman pemasok diukur dari waktu pengiriman bahan baku dari pemasok. Dan yang kelima adalah jumlah persediaan bahan baku yang diukur dari jumlah persediaan bahan baku yang disimpan oleh perusahaan. Pada triwulan 1 2026, IKBM tercatat sebesar 51,37 yang menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur berada pada fase ekspansi. Secara komponen, hampir seluruh pembentuk indeks IKBM menunjukkan pada kondisi ekspansi, kecuali untuk komponen waktu pengiriman yang mengalami kontraksi. Komponen pesanan tercatat sebesar 52,69, produksi 51,78, dan persediaan bahan baku atau stok sebesar 51,54. Untuk komponen tenaga kerja juga mengalami ekspansi di triwulan 1 2026. Selanjutnya, saya akan menyampaikan keadaan ketenaga kerjaan Indonesia untuk kondisi Februari 2026. Pertama, saya akan menyampaikan struktur ketenaga kerjaan di Indonesia dengan diagram sebagai berikut, di mana per Februari 2026 terdapat 219,54 juta penduduk usia kerja. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 2,75 juta orang jika dibandingkan dengan Februari 2025. Berikut perkembangan penduduk usia kerja pada Februari 2026 jika dibandingkan dengan Februari 2025, di mana angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang atau bertambah sebanyak 1,86 juta orang. Yang bukan angkatan kerja mencapai 64,63 juta orang atau meningkat sebesar 0,89 juta orang. Kemudian, dari angkatan kerja tersebut, sebanyak 147,67 juta orang diantaranya bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja ini bertambah sebanyak 1,9 juta orang dibandingkan Februari 2025. Jika dirinci, maka penduduk yang bekerja ini terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,59 juta orang yang bertambah 2,11 juta orang. Kemudian pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta orang, ini meningkat 0,73 juta orang, sementara yang setengah pengangguran itu sebanyak 10,73 juta orang dan jumlahnya menurun sebanyak 0,94
juta orang atau 940.000 orang. Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebanyak 7,24 juta orang, di mana jumlah yang menganggur ini mengalami penurunan sebesar 35.000 orang dibandingkan Februari 2025. Selanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat turun. TPAK pada Februari 2026 sebesar 70,56% atau turun tipis jika dibandingkan dengan Februari 2025 yang mencapai 70,60%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan. TPAK laki-laki ini mencapai 84,57% atau meningkat jika dibandingkan dengan Februari 2025. Sementara itu, TPAK perempuan sebesar 56,41% atau menurun jika dibandingkan dengan Februari 2025. Berikutnya adalah perkembangan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 4,68%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2025 atau turun sebesar 0,08% basis point. Jika dirinci, penurunan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 dibandingkan dengan Februari 2025 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di mana penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Pada Sakernas Februari 2026, kami sudah mengimplementasikan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terkini, yaitu KBLI 2025. Sementara Sakernas Februari 2025, kami masih menggunakan KBLI 2020. Sehingga